Ini bukan gerakan personal. Ini kebencian yang sistematik, terprogram, ada dalangnya, ada yang main di belakangnya. Targetnya habaib kiai ribut, ulama ribut, umat Islam ribut. Maka kita wajib menjaga kebinekaan kita, wajib menjaga persatuan kita, wajib menjaga persatuan daripada ulama dan umat. Makanya saya mau tanya, siap seret Fuad ke penjara? Siap tuntut untuk proses hukum? Insya Allah hari Senin besok kami dari berbagai ormas Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama, pimpinan Pondok Pesantren Darul Islah Al-Muhtaram wal-Mukarram Kiai Al-Haj Amir Hamzah. Begitu juga begitu banyak hadir di sini guru-guru kita. Ada Al-Habib Salim Barakwan, ada Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Ketua MUI bidang dakwah Kiai Haji Khalil Nafis LC PhD, Ketua MUI DKI Kiai Haji Muhammad Faiz bin Syekhina Kiai Haji Syukran Ma'mun, karena Kiai Syukran Ma'mun adalah Syekhul Ummah, Syekhul Jami'. Yang enggak ngaji di Darul Rahman pun pasti ngaji dari mimbar-mimbar beliau. Ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Guru-guru kita Kiai Haji Alwi bin Kiai Haji Abdul Rashid, Habib Muhsin Al-Haddad, Habib Bagir Al-Habsyi, Habib Bagir Al-Kaf, dan semuanya. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan bibarakati sahibil haul, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, guru kita Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat. Fadhal Habibana. Taib ahibba'il kiram, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul untuk mengenang seorang yang kita sama-sama yakini beliau waliun min awliyaillah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Habib Al-Abid Al-Nasik Ad-Da'i ilallah, Al-Habib Muhammad Anis Ibn Al-Habib Alawi Ibn Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi sahibul maulid. Saudara, saya teringat kepada satu sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, fima yarwihi an rabbih, hadis qudsi, saudara. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Kata Allah, siapa yang mengganggu kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku umumkan perang terhadapnya. Nanti akan kita ulas di akhir, saudara. Yang menarik lanjutannya, kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Yang paling membuat Allah ridha
manakala kita mendekatkan diri kepada Allah dengan apa-apa yang Allah wajibkan. Jadi Allah paling senang kalau hambanya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu yang Allah mahabbah dari hambanya. Ada lanjutannya saudara, maqam yang lebih tinggi lagi yaitu maqamul mahbub. Wala yazal 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hambaku mendekatkan diri denganku dengan melakukan nafilah. Apa-apa sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan. Hatta uhibbah, maka kalau sudah istiqamah menjalankan sunnahnya Nabi, dia mendapatkan maqam mahabbah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dapat rezeki maqam ini. Kalau sudah jadi mahbub, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Dilanjutkan hadisnya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku menjadi sama' yang dia mendengar dengan sama' tersebut. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, menjadi basar yang dia melihat dengan basar tersebut. Wa yadahu allati yabtishu biha, menjadi yad yang dia yabtish dengan yad tersebut. Nanti akan saya uraikan. Dan dia menjadi rijil yamshi biha, wala in ista'adha bi la'u'idanna, wala in sa'alani la'u'tiyanna. Kata Allah, kalau dia minta kepadaku, aku akan berikan. Kalau dia memohon perlindungan dariku, aku akan berikan perlindungan, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah maqam kedudukan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya-tanya saudara, apa maksudnya hadis ini? Kata Allah, kalau sudah hamba dicintai oleh Allah, aku menjadi sama'nya, aku menjadi basarnya, ila akhiril hadis. Apa maksudnya? Karena kalau dipahami secara zahir bahaya ini hadis saudara, bisa mengarah kepada tasybih. Lantas apa maksudnya? Gak mungkin kita nusyabbihullah bil makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, atau nujassim, menjasmanikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, ini hadis harus ditakwil karena di dalamnya mengandung majaz. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan ada beberapa penjelasan ulama tentang makna hadis ini saudara. Di antaranya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih ay kuntu masmu'ahu, wa kuntu basarahu ay kuntu mubsarahu, fala yaltadhu sam'uhu illa bidhikri, wa la yaltadhu basaruhu illa biru'yat ayati. Maksudnya daripada hadis ini, kuntu sam'ahu ay aku menjadi hal yang paling senang dia dengar. Makanya kekasih Allah yang mereka senang dengar ayat-ayat Allah, yang mereka senang dengar nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada lagi ulama yang memaknai maksudnya di sini kuntu sam'ahu ay la yataharrak illa bi wali. Dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak memandang kecuali dengan Allah. Dia sadari itu dan semata-mata semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi saudara, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di antara makna hadis ini maksudnya kinayah an nusratillah wa ta'yidih. Ini maknanya kinayah, seseorang kekasih Allah itu selalu mendapatkan pertolongan Allah, selalu mendapat sokongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia bisa mendengar banyak wali Allah apa yang kita nggak dengar saudara. Dia bisa melihat apa yang kita nggak lihat. Dia bisa menjangkau apa yang kita nggak jangkau. Kenapa? Karena mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu. Makanya jangan heran, para aulia Allah Subhanahu wa taala Allah muliakan dengan sesuatu yang namanya karamah. Namanya apa? Amrun khariqun lil adah yadharu ala yadi waliyin lillah karamatan lahu. Karamah itu sesuatu yang luar biasa, yang di luar daripada kebiasaan manusia, yang memang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya. Itu terjadi saudara. Karamah wali yang paling besar bukan terbang, bukan jalan di atas air, keistiqamahannya adzam karamah. Istiqamah dalam ibadahnya, dalam dakwahnya, dalam amar ma'ruf nahi munkarnya, dalam memberikan manfaat kepada umat. Ini karamah yang paling besar saudara. Tapi nggak menafikan ada karamah-karamah yang sifatnya hal-hal yang ajaib yang nampak di tengah masyarakat, di tengah umat, ada saudara.
Karena bukan soal si walinya, kalau ngelihat walinya manusia sama dengan manusia lain. Tapi siapa yang memberikan karamah tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dalam Jawharatul Tauhid, wa athbitan lil awliya karamah faman nafaha fanbidan kalamah. Dalam Jawharatul Tauhid disebutkan, yakinilah bahwasanya wali itu punya karamah. Siapa yang menafikan karamah wali, buang jauh-jauh omongannya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan saudara. Di dalam Zubat disebutkan, wal awliya dzau karamatin rutab wa man tahaw li waladin bighairi ab. Yang namanya wali itu karamatnya bertingkat-tingkat. Itu Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya, saudara. Ada, itu terjadi. Makanya kadang-kadang saya sedih, mohon maaf ya Allah, belakangan ini saya lihat luar biasa. Di media sosial karamah wali dihina-hina, direndahkan, dicaci maki. Hati-hati saudara. Keyakinan yang meyakini karamah itu enggak terjadi, itu adalah keyakinan Mu'tazilah. Di antara ciri-ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah tasdiq bi karamatil auliya. Yakin percaya dengan karamahnya wali-walinya Allah Subhanahu. Dalilnya dari Al-Qur'an. Ada di Al-Quran hamba-hamba Allah yang bukan Nabi. Kalau Nabi jangan kaget, emang ada mukjizat. Tapi ada hamba-hamba Allah bukan Nabi, tapi Allah berikan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, kharik lil adah. Contoh Ashabul Kahfi, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. 300 tahun. Kalau dalam tafsir Jalalain 300 tahun itu kalau pakai Masehi. Kalau pakai Syamsiyah, kalau pakai Qamariyah, wazdadu tis'a, nambah 9 tahun. Karena setiap 100 tahun kurang lebih 3 tahun selisihnya saudara. 309 tahun kalau pakai Qamariyah. Kalau pakai Syamsiyah 300 tahun. Mereka tertidur di dalam goa, begitu bangun dalam keadaan sehat walafiat, seger buger, seolah-olah berasa cuma tidur setengah hari. Saya mau tanya, kira-kira ini ajaib apa kagak nih? Lemes-lemes bener jawabannya. Ajaib apa kagak? Ajaib apa kagak? Secara hitung-hitungan akal manusia nggak bisa saudara. Jangankan 300 tahun ente tidur coba 12 jam. Ini banyak nih bulan puasa kemarin. Yang habis subuh tidur bangun-bangun mau maghrib, belajar mati saudara. Kira-kira tidur kalau kelamaan bangun pusing apa kagak? Kalau kata orang Betawi salah bantal kayak. Orang dirawat di rumah sakit, mohon maaf koma, nasallallahu alafiyah. Itu kalau udah beberapa hari mesti masuk makanan. Gak bisa kalau nggak masuk makanan saudara. Diinfus, badannya mesti digerak-gerakin supaya nggak kaku. Ini aulia Allah. Hamba-hamba Allah Ashabul Kahfi yang saleh, yang mempertahankan keimanannya panjang kalau kita mau ceritain kisahnya saudara. 300 tahun lebih tidur bangun seger bugar sehat walafiat. Saya mau tanya, ajaib apa kagak? Ajaib apa kagak? Udah ngomong, kok masuk akal tuh khurafat paling lobo menyan. Beb kok nggak masuk di akal sih? Ya kalau biasa-biasa aja karomahnya di mana? Justru karena luar biasa, karomah istimewa. Kalau biasa-biasa aja karomahnya di mana? Bagaimana kisah Asif bin Barkhiyah? Diceritakan dalam Al-Quran, dia memindahkan Arsy Balqis dari tempat yang begitu jauh, dari Yaman sampai ke Syam dalam waktu sekejap. Asif bin Barkhiyah bukan Nabi, di Al-Quran diceritakan saudara, ini cerita. Alladzi indahu ilmun minal kitab. Dia bukan Nabi, dia wali hamba Allah yang saleh. Tapi Allah tunjukkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dia bisa melakukan sesuatu yang ajaib. Mindain Arsy Balqis yang ukurannya begitu besar dalam sekejap bisa pindah ke tempat yang sangat jauh. Yang di zaman sekarang JNE aja kagak mampu saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak, ajaib apa kagak? Dahsyat apa kagak? Khurafat. Di hadis, dalam hadis sahih kita tahu bagaimana 3 orang yang kejebak dalam goa. Dia nggak bisa keluar, ketutup batu besar. Akhirnya masing-masing tawassul dengan amal solehnya. Pelan-pelan kebuka itu batu sampai mereka bisa keluar. Saya mau tanya, ini bukan Nabi, kejadian kepada mereka hal yang luar biasa, ajaib apa kagak? Ini namanya karomah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab sebagaimana diceritakan dalam Syiar A'lamun Nubala. Begitu juga dalam Al-Bidayah wal Nihayah. Begitu Sayyidina Umar kirim pasukan, pemimpin pasukannya namanya Sariyah. Jauh nih pasukan jalan.
Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab ketika pasukan jaraknya begitu jauh, Sayyidina Umar di atas mimbar lagi khutbah. Tahu-tahu teriak, ya Sariyah al-Jabala, ya Sariyah al-Jabala. Sariyah, naik ke atas arah gunung, naik ke atas arah gunung. Sahabat-sahabat heran, ini Sayyidina Umar nggak ada ngangin, nggak ada hujan, kok tahu-tahu teriak ya Sariyah Jabala, ya Sariyah Jabala. Ada apa nih? Begitu ini rombongan perang balik ke kota Madinah, mereka akhirnya cerita, iya kami ketika perang, ketika itu musuh mengepung kami bingung harus kemana. Depan, belakang, kiri, kanan musuh. Akhirnya kami dengar suara dari jauh, suara Sayyidina Umar bin Khattab. Ini jaraknya jauh saudara. Ya Sariyah al-Jabala, wahai Sariyah, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Akhirnya kami naik ke atas gunung sehingga di belakang kami hanya gunung. Musuh jadi di depan kami. Kami akhirnya gampang mengalahkan musuh dan dengan itu kami diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar di Madinah radhiyallahu an. Ini pasukan jauh jaraknya saudara. Itu waktu belum ada live streaming. Itu waktu belum ada teknologi, telepon belum ada. Suaranya bisa sampai ke sono, semuanya dengar. Ajaib apa kagak? Ajaib apa kagak? Khurafat palelo menyan. Ini namanya karamah saudara, yang Allah muliakan untuk hamba-hambanya yang soleh. Ya, tadi saya tegaskan saudara, karamah wali yang paling utama bukan itu. Karamah wali yang paling utama istiqamahnya, solehnya dia, qiyamul lailnya, amar ma'ruf nahi munkarnya, ngajarnya, dakwahnya. Itu karamah wali yang utama. Senyuman Habib Anis Al-Habsyi dengan akhlak yang mulia, yang bikin hati kita tertarik dengan magnet akhlak beliau. Itu salah satu karamah yang Allah berikan kepada beliau saudara. Tapi kita nggak bisa menafikan adanya keajaiban-keajaiban yang terjadi pada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini diyakini oleh keyakinan Ahlus Sunnah. Jangan asal sembarang nyaci maki, khurafat lah, hayal lah. Ya, mesti dipastikan. Satu, ceritanya jangan ngarang-ngarang, jangan ngelebih-lebihin. Harus jelas sumbernya di mana, sanadnya di mana. Kalau sumbernya orang yang ngelihat atau riwayat dari mulut ke mulut, mesti jelas dari siapa. Fiqh yang meriwayatkan. Itu satu. Jangan ngarang-ngarang bohong atas nama wali, saudara. Yang kedua, ya saya tegaskan, khatibun nas ala qadri uqulihim. Untuk para dai, jangan sembarangan bicara karamah di mimbar, saudara. Bicara dengan orang sesuai dengan kadar akalnya. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nasa manazilahum. Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah memerintahkan kita untuk menyesuaikan kalau bicara dengan orang yang kita hadapi, dengan audiens. Posisikan mereka sesuai dengan porsinya. Jangan bicara karamah depan publik, depan umum, hal-hal yang ajaib. Akhirnya ada inkar di antara orang-orang yang mendengar. Yang inkar itu yang kesian akhirnya saudara. Menjadi suul adab dengan kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara da'inya gak bisa menempatkan bicara yang bukan pada tempatnya saudara. Intabeh, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, uktum hawana in aradta ridana wahdhar tubihu bisirrina lisiwana. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau kamu cinta kepada kami, uktum, tutup. Kalau kamu mau dapat ridho kami, tutup, jangan diumbar-umbar. Wahdhar tubihu bisirrina lisiwana, hati-hati. Jangan kalian sebarkan rahasia kami kepada selain kami. Nanti akhirnya kesian kalau dia ingkar, jadinya memusuhi aulia Allah. Kalau sudah musuh aulia Allah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Urusannya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara, yang penting yang perlu saya sampaikan, satu, karamah aulia sabitah bi adillah minal Qur'an was sunnah. Karamah wali jelas dalilnya dari Al-Quran, dari sunnah, dari para sahabat, dari para salaf saleh. Wa kutubul ulama mamlu'ah bihada. Kitabnya para ulama dipenuhi dengan bagaimana kisah-kisahnya karamah para aulia. Bahkan murid-muridnya Ibnu Taimiyah cerita tentang bagaimana karamah gurunya Ibnu Taimiyah saudara. Kenapa saya sebut Ibnu Taimiyah? Karena kadang-kadang yang suka ingkar karamah wali di zaman sekarang orang yang ngaku pengikut Ibnu Taimiyah. Padahal murid-murid Ibnu Taimiyah sendiri cerita bagaimana karamah gurunya Ibnu Taimiyah yang Allah berikan mukasyafah, tahu apa yang belum terjadi. Sebagai karamatan minallah, Allah memberikan kemuliaan untuknya saudara. Yang kedua yang perlu dicatat baik-baik, jangan sembarangan, jangan bohong atas nama aulia. Pastikan ceritanya betul-betul benar, tidak mengada-ngada. Tapi yang ketiga, bagi para dai, jangan sembarangan cerita karamah, akhirnya jadi fitnah di tengah umat. Cukup ceritakan, umat masih banyak yang belum tahu halal haram, umat masih banyak yang belum tahu hak batil, umat masih banyak yang belum tahu benar salah, umat masih banyak yang belum tahu bagaimana akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak urusan umat yang mesti diurusin, urusan ekonomi, urusan politik, urusan pendidikan, urusan sosial. Itu yang mesti dibahas di tengah-tengah umat. Karena kalau sudah orang ingkar terhadap wali, kesian saudara. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi kasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka diberi urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara, yang belakangan ini terjadi lagi ramai kita lihat nih. Ada seseorang ya Fuad Pleret, saya sebut dah namanya. Karena Al-Quran nyebutin nama Fir'aun, saudara. Al-Quran tuh nyebutin nama Fir'aun, nama Haman, disebutin nama Al-Quran. Kadang-kadang yang begini mesti disebutin, layak fa. Dia hina Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Anda tahu siapa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, saudara? Saya kemarin ke Palu. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Allah kasih karamahnya apa? Di masa hidupnya di Sulawesi, di masa hidupnya. Di zaman yang masih serba sulit, jauh dari ibu kota, akses begitu sulit. Beliau sudah berhasil mendirikan 400 cabang Madrasah Al-Khairat, saudara. Itu dari tahun 30-an sampai tahun 60-an, 400 cabang Al-Khairat di masa hidupnya, saudara. Yang mendidik umat begitu dahsyat, luar biasa. Sekarang Al-Khairat berkembang, cabangnya lebih dari 1.700 cabang di Indonesia Timur dan sekitarnya. Bukan cabang alumni mendirikan pakai nama sendiri, bukan. Cabang dengan nama Al-Khairat, resmi, saudara. 1.700 cabang lagi di pelosok-pelosok Sulawesi, di pelosok Maluku, di pelosok-pelosok Kalimantan. Sampai saya ke Papua, saya ketemu alumni-alumni Al-Khairat, saudara. Luar biasa jasa beliau. Saking besarnya jasa beliau. Sampai-sampai nama bandara di Palu dikasih nama bandara Mutiara Sis Al-Jufri. Mutiara Sayyid Idrus Salim Al-Jufri. Azim, saudara, azim, luar biasa. Makanya ini orang menghina Habib Idrus nggak bakal hina karena dihina oleh beliau. Wallah, beliau udah dimuliakan oleh Allah dengan keistiqamahannya, dengan al-khairatnya, karya hidup yang bersaksi atas kehebatan, kedahsyatan beliau, saudara. Tapi justru orang yang menghinakan beliau, musuhi beliau, sedang memusuhi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Faqad adantuhu bil harb. Kata Allah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ujian buat kita, saudara, ujian buat kita pecinta. Habib Idrus itu bukan sekedar sosok Habib Idrus, tapi beliau sebagai sosok pendidik umat, sebagai simbol salah satu pewaris baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya setuju, saudara. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis dalam tweetnya. Beliau mendorong supaya Fuad Pleret diproses hukum, dijebloskan ke penjara. Saya mau tanya, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Karena ini bukan urusan personal, saudara. Ini urusan simbol umat yang dihina. Dan gak sampai di situ. Ini adalah ujaran kebencian rasis fasis. Habib Idrus ini puncaknya. Sebelumnya ada puluhan ulama yang dihina, direndahkan, dicaci, dimaki. Bahkan gak sampai di situ, saudara. Ada upaya pecah belah, ujaran kebencian, rasisme, fasisme, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Padahal kita di Indonesia, kita ini bineka tunggal ika, beda-beda suku tapi satu, Indo. Rasisme itu dikecam, bukan hanya dengan ajaran Islam, bukan hanya dengan aturan yang ada di Indonesia, bahkan aturan internasional pun mengecam yang namanya rasisme, saudara. Ini mau dipecah belah, mau dicaci maki, mau dibenturkan, dihina-hina, saudara. Makanya ini nggak bisa dibiarkan. Ini nggak bisa dibiarkan, ibadah Allah. Disinilah bagaimana pentingnya peran hukum untuk ditegakkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang awam, orang yang nggak tahu apa-apa, dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika yang mengganggu, menghina Rasulullah SAW adalah gerakan yang sistematis dengan kesombongannya, seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Itu Abu Jahal dan kawan-kawan ngelempari Rasulullah dengan kotoran. Dilempari itu kita punya Nabi dengan kotoran. Nabi lagi sujud depan Ka'bah. Itu begitu Nabi selesai sujud, dibersihkan itu kotoran dari atasnya Nabi SAW oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra. Nabi angkat tangan selesai sholat. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Abi Lahab, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Allahumma alaika bi fulan. Satu-satu disumpahin sama Nabi Muhammad. Dan itu nama-nama yang disumpahin Nabi semuanya mati dalam keadaan hina, saudara. Ini bukan gerakan personal. Ini kebencian yang sistematik, terprogram, ada dalangnya, ada yang main di belakangnya. Targetnya habaib kiai ribut, ulama ribut, umat Islam ribut. Maka kita wajib menjaga kebinekaan kita, wajib menjaga persatuan kita, wajib menjaga persatuan daripada ulama dan umat. Makanya saya mau tanya, siap seret Fuad ke penjara? Siap tuntut untuk proses hukum? Insya Allah hari Senin besok kami dari berbagai ormas Islam
akan membuat laporan. Laporan sudah dibuat sebenarnya di Polda Sulsel, di Polda Kaltara, di berbagai Polda sudah dibuat. Kami akan membuat laporan ke Mabes Polri, saudara, hari Senin besok. Dan insya Allah kita akan rame-rame nganterin pelapornya supaya ini Fuad segera dijebloskan ke penjara. Setuju? Setuju? Siap jaga persatuan? Siap jaga kesatuan? Siap jaga para kekasih Allah? Semua angkat tangannya, takbir! 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 Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan sahibul haul. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan para kekasihnya Allah. Dan mudah-mudahan dunia akhirat kita kumpul sama mereka. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.